Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang menguasai Revit dan BIM. Yang pertama itu, apa sih itu BIM? BIM adalah Building Information Modeling, yaitu sebuah proses berbasis teknologi yang digunakan dalam perencanaan, konstruksi, dan manajemen bangunan. BIM memungkinkan pembuatan model digital 3D yang mencangkup informasi detail mengenai elemen-elemen bangunan seperti struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, dan sistem plumbing atau MEP. Next, dengan BIM, berbagai pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, arsitek, insinyur, kontraktor, dan pemilik bangunan dapat berkolaborasi secara lebih efektif. Teknologi ini membantu dalam perencanaan yang lebih akurat, visualisasi desain sebelum pembangunan dimulai, deteksi dini terhadap potensi konflik dalam desain, efisiensi biaya dan waktu, manajemen aset setelah konstruksi selesai. Beberapa software yang sering digunakan dalam BIM antara lain Autodesk Revit, AutoCAD, Tekla Struktur, dan Navisworks. Oke, untuk selanjutnya di sini akan membahas Revit. Apa sih Revit itu? Autodesk Revit adalah perangkat lunak Building Information Modeling atau BIM yang dikembangkan oleh Autodesk untuk membantu perancangan dan dokumentasi bangunan secara lebih efisien. Revit memungkinkan para profesional di industri konstruksi untuk membuat modeling 3D yang detail, lengkap dengan informasi terkait material, struktur, serta sistem mekanikal, elektrikal, dan plumbing atau MEP. Siapa aja sih yang menggunakan Revit ini? Revit ini digunakan oleh berbagai profesional dalam industri konstruksi, termasuk yang pertama ini ada arsitek, untuk mendesain dan memvisualisasikan bangunan dalam bentuk model digital 3D. Yang kedua ini ada insinyur sipil dan struktur, tujuannya untuk menganalisis dan merancang sistem struktural bangunan agar kokoh dan sesuai standar. Yang ketiga ini ada profesional MEP, yang tadi itu ada mechanical, electrical, dan plumbing. Tujuannya untuk merancang sistem mechanical, HVAC, electrical, dan perpipaan dalam suatu bangunan secara efisien dan terintegrasi. Untuk selanjutnya ini ada keunggulan dari Revit di dalam BIM ini. Yang pertama itu model berbasis data. Bertujuan setiap elemen memiliki informasi lengkap, bukan hanya berupa gambar 2D. Yang kedua ada perubahan desain otomatis. Jika suatu elemen diubah, seluruh model diperbarui secara otomatis. Yang ketiga ada kolaborasi multidisiplin, memungkinkan arsitek, insinyur struktur, dan MEP bekerja dalam satu model. Yang terakhir ini ada integrasi dengan software lain. Bisa dihubungkan dengan AutoCAD, Navisworks, dan software lainnya untuk simulasi dan analisis yang lebih lanjut. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan membuka software Revit itu sendiri. Di sini. Jadi akan membuka Revit. Kita tunggu saja. Nah, untuk tampilan awal dari software Revit itu sendiri seperti ini. Di sini ada models dan families. Model dan families. Untuk model ini di dalamnya ada gedung. Nah, di dalam gedung models ini ada families.
Bedanya itu families itu komponen parsialnya. Nah, di dalam models ini, di dalam families ini terdapat komponen seperti dinding, wall, jendela, balok, kolom, dan lain-lain. Yang pertama itu membuat families dahulu atau komponen parsialnya, baru membuat gedungnya di models ini. Nah, bila diklik New Project dalam families ini, tampilannya akan seperti ini. Berbeda dengan di models ini. Bila diklik di New Project dalam models ini, terdapat template files, di mana isinya ini ada construction template, arsitektur, struktur, plumbing, electrical, dan mechanical. Baik, untuk percobaannya kita akan membuka yang di models ini. Kita buka menggunakan arsitektur template. Kita coba. Baik, untuk tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk di sini tuh ada private user interface. Bisa dilihat di softwarenya. Di sini ada user template. Di sini ada user interface-nya. Jika sudah di tampilannya, di sini ada project browser atau pop-up menu. Di mana ada view, floor plans, selling plans, 3D view, section, agenda, schedule, sheet, family, and group. Tampilannya seperti ini. Di sini project browser, selling plan-nya ini, 3D view, elevation-nya, agenda, schedule, sheet, family, group. Bila dilihat dari softwarenya, project browsernya ada di sini. Oke, untuk membandingkan dengan tampilan yang strukturnya, kita bisa klik di sini, New Project. Karena tadi sudah menggunakan yang arsitektur, kita gunakan yang strukturnya. Oke. Nah, tampilannya ada kesamaan, ada perbedaannya juga gitu. Yang ini tampilan dari arsitektur, ini floor plan. Untuk yang strukturnya seperti ini, struktural plan. Nah, di sini bisa dilihat mungkin dari kembali ke yang tempat arsitektural. Dari si properties ini sendiri kita bisa pindahkan ke mana yang mau kita tempatkan. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan mengenal komponen-komponen dalam di software Revit. Di sini ada Draw Arsitektur. Draw Arsitektur ini boleh dibuka di softwarenya. Di sini, ini komponennya. Di Draw Arsitektur ini ada wall, door, window, komponen, kolom. Ya, ada grid dan level, wall, door dan windows, ceiling atau plafon, roof, curtain system, curtain grid, komponen, stair atau tangga, railing. Nah, bila di
lagi dari sininya, bila kita klik di strukturnya ada beam, wall, column, floor, truss, press, wall brace, beam system, rebar atau pengulangan. Nah, untuk draw MEP-nya ada ducting, pipa, electrical. Bila dilihat dari softwarenya di sini, di sistem, duct, ada plumbing, terminal. Untuk stylenya di sini bisa dilihat dalam aplikasi juga. Nah, untuk insert ini untuk ngalih dari Revit gitu. Lalu komponennya juga ada annotate, analyze, missing insight, collaborate, view, manage, add-ins, dan modify. Seperti itu. Nah, komponen tadi yang saya sebutkan itu termasuk ke dalam tahap menggambar Revit. Tahapan umum menggambar dengan Revit diantaranya yang pertama itu ada link Revit, yang kedua itu grid dan level, yang ketiga itu draw, yang di dalamnya ada arsitektur, struktur, dan MEP, yang keempat itu ada sheet, yang terakhir itu ada schedule atau RAB. Oke, untuk kesimpulannya, BIM dengan Revit membantu menciptakan desain yang lebih efisien dan terintegrasi. Melalui model parametrik dan otomatisasi dokumentasi, memungkinkan perubahan desain diperbarui secara real-time. Kolaborasi antar arsitek, insinyur struktur, dan profesional MEP menjadi lebih baik dengan fitur work sharing dan class detection, sehingga mengurangi kesalahan desain dan meningkatkan koordinasi proyek. Selain itu, Revit meningkatkan kualitas proyek dengan dokumentasi yang lebih akurat, estimasi material yang lebih tepat, serta simulasi kinerja bangunan yang secara keseluruhan mengurangi biaya, mempercepat pembangunan, dan memastikan hasil akhir yang lebih optimal. Oke, mungkin cukup sekian materi menguasai Revit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.